Hari ini kita akan merenungkan satu ayat yang menarik sekali, Bapak Ibu, menarik sekali. Jadi waktu saya dikasih Tuhan ayat ini, saya juga terkejut karena saya nggak ngerti sebenarnya. Tapi Tuhan ajarin bagus sekali. Jadi Bapak Ibu, mari kita renungkan sama-sama yuk pesan Tuhan hari ini. Ya, Yesaya 66 saya akan bacakan, Bapak Ibu silahkan lihat di layar. Sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kuciptakan itu akan pemanen di hadapanku. Jadi Tuhan bilang, aku akan menciptakan langit baru, bumi baru, dan akan pemanen. Nggak kayak bumi dan langit sekarang ya, yang akan hilang. Nggak, ini yang kali ini pemanen. Sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu akan pemanen di hadapanku. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal pemanen. Dan itu akan terjadi dari bulan ke bulan, dari sabat ke sabat. Semua umat manusia akan datang untuk menyembah di hadapanku. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah melawan aku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Jadi Bapak Ibu, ini kalimat kelihatannya sederhana sekali. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat yang sebenarnya terjemahannya banyak yang nggak tepat. Jadi saya akan kasih lihat Bapak Ibu sebenarnya kalimatnya seperti apa. Kita mulai dulu ya. Yang pertama ini kata keturunan. Perhatikan Bapak Ibu kata keturunan ya. Sebenarnya kata keturunan ini bukan keturunan. Ini kata yang dia pakai adalah benih. Benih. Sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu pemanen, nanti akan pemanen di hadapanku. Demikianlah benihmu dan namamu akan pemanen. Dan itu akan terjadi dari bulan ke bulan, dari sabat-sabat. Terus yang aneh lagi, semua umat manusia akan datang untuk melayaniku, bukan menyembah. Bapak Ibu, jadi kalau baca kata Alkitab menyembah Tuhan, itu artinya sebenarnya melayani Tuhan. Kata menyembah itu yang dipakai itu kata melayani sebenarnya. Ini kalimat rahasia yang kedua. Kata melayani. Semua umat melayani. Kristen, non-Kristen, Hindu, Buddha, Muslim akan melayani Tuhan Yesus. Nah ini yang jadi aneh. Mereka akan keluar dan mereka akan memandangi bangkai orang-orang yang melawan aku. Di situ ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ini juga aneh. Masa di situ ada ulat dan ada api gitu ya. Tapi ada bangkai juga. Ini kalimat semuanya misteri. Bapak Ibu mesti ingat bahwa ini yang mengatakannya adalah Yesaya, Nabi. Dan dia menyampaikannya selalu misterius gitu ya. Nah Bapak Ibu mari kita lihat satu-satu. Bagus sekali ini. Nah kita belajar dulu. Kata benihmu dan namamu. Benih siapa yang bisa pemanen? Nama siapa yang bisa pemanen? Nama yang bisa pemanen jelas nama Tuhan Yesus doang gitu ya Bapak Ibu. Jadi benih yang akan pemanen dan nama yang akan pemanen itu maksudnya maunya itu harus huruf besar. Jadi Bapak Ibu ini mestinya Tuhan Yesus. Benih Tuhan Yesus dan nama Tuhan Yesus itu doang yang bisa pemanen. Jadi kita bisa gantilah maunya jadi besar kayak begini ya, gampang jadinya. Bapak Ibu benih yang pemanen itu ternyata maksudnya begini loh. Setiap orang yang lahir dari Allah itu gak akan berbuat dosa lagi. Karena di dalamnya ada benih ilahi. Ini yang ngomong nih 1 Yohanes 3 benih ilahi. Jadi kalau saya dimasukin benih ilahi, maka saya tadinya dosa ini, saya gak bisa lagi. Saya gak mau lagi. Bapak Ibu lihat kalimatnya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan dia gak bisa lagi berbuat dosa. Karena dia lahir dari Allah. Jadi Bapak Ibu benih ilahi yang pertama kita tahu. Benih pemanen itu sekali masuk gak bakal bikin saya berdosa. Malah bikin saya sembuh dari kedagingan saya. Itu benih yang ilahi. Benih pemanen. Jadi Bapak Ibu benih ilahi. Ini yang ngomong nih 1 Yohanes 3 benih ilahi. Lalu kita lihat apa yang dikatakan Rasul Petrus. Petrus ngomong gini. Kamu tuh ya Yakob. Kamu tuh telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana Yakob. Kamu itu dilahirkan dari benih yang kekal. Yaitu firman Allah. Yang hidup dan yang kekal. Jadi Bapak Ibu kalau saya dapat benih ilahi berupa firman Allah. Firman itu masuk ke dalam. Maka saya tidak bisa lagi berdosa. Itu baru namanya benih ilahi. Kalau benih itu masuk ke dalam. Kemudian gak bisa masuk nyangkut. Maka saya tetap kedagingan. Saya tetap dosa. Jadi Bapak Ibu ini yang Tuhan bilang. Maka benihmu akan pemanen Tuhan Yesus. Karena anak-anakmu semua tidak bisa bikin dosa. Benihmu itu akan pemanen. Jadi Bapak Ibu yang kita dambakan adalah jemaat kita semua di sini dapat benih ilahi. Kalau dia dapat benih ilahi, maka dia keluar dari sini gak mampu lagi dosa. Gak mau lagi.
Kemarin saya ketemu anak muda yang lucu banget. Om, aku mau konsultasi om. Kenapa kamu Owen? Ini om, aku tuh udah berusaha loh ilangin kedagingan aku. Tapi kok hikmat Tuhan gak datang juga ya om? Aku bilang kasih tahu dulu, lu mau ngilangin kedagingan lu gimana? Om, aku tuh demen main game loh. Di handphone aku punya 3 game. Aku delete semua om. Aku pengen banget dapet hikmat Tuhan. Kok bisa begitu anak 17 tahun? Terus saya ngerti kata-kata ini. Rupanya benih ilahi sudah masuk. Begitu benih ilahi masuk, dia gak selera sama sekali lihat gamenya. Dia delete semuanya sekaligus 3-3-nya. Benih ilahi. Jadi Bapak Ibu yang kita dambakan itu jemaat kita dapat benih ilahi. Kalau enggak ada perubahan sama sekali. Kesian hidup mereka. Nah jadi Bapak Ibu ini yang dibilang benih pemanen. Jadi kita tahulah kira-kira polanya kayak gini. Ada firman Allah datang, lalu jadi benih ilahi. Kemudian orang itu lahir dari Allah judulnya. Maka dia gak bisa berbuat dosa lagi. Nah pertanyaannya di step ini nih, kan ada step firman Allah, jadi benih ilahi, lalu kita lahir dari Allah, lalu kita gak berdosa lagi. Pertanyaannya kita udah sampai di langkah berapa? Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Hati-hati loh. Kalau kita masih banyak dosa, jangan-jangan kita gak pernah lahir dari Allah. Sebab yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa lagi. Gimana caranya dia lahir dari Allah? Benih ilahi harus ke dia. Jadi ini gawat nih. Ya misalnya Tuhan kasih saya gereja. Lalu di gereja saya semua orang tuh bertahun-tahun gak pernah lepas dari kedagingannya. Itu jadi pertanyaan khotbah saya ini apa loh? Khotbah saya ini yang saya bagiin benih ilahi apa bukan? Kalau khotbah saya bukan benih ilahi, gak mungkin jemaat saya berubah. Tapi kalau khotbah saya benih ilahi, pasti jemaat saya stop dosa. Bukan mereka pengen stop sendiri kok. Jadi Bapak Ibu, ini bagus buat kita semuanya yang pengurus gereja nih. Nah kita udah tahu sekarang polanya seperti ini. Ada 4 step. Maka Tuhan Yesus bilang begini loh. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali gak berguna Yakob. Jadi kalau lu khotbah lu itu harus dari roh. Kalau khotbah lu dari daging, dari pikiran lu sendiri, maka khotbah itu tidak berguna. Nah Bapak Ibu lihat kata-katanya. Tuhan Yesus ngomongnya gini. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu Yakob adalah roh dan hidup. Jadi Yakob kalau kamu dapat rema dari aku, maka yang kamu dapat itu roh dan hidup. Tunggu Bapak Ibu sebentar. Kita balik kalimatnya ya. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu Yakob, kalau kamu dengar dengan baik, itu akan jadi roh dan hidup. Maka jemaatmu akan kena rohnya dan hidup. Tetapi kalau perkataan itu dari dagingmu Yakob, maka jemaatmu akan daging dan mati. Benar dong, kan lawannya roh kedagingan. Manusia roh, manusia daging. Jadi kalau saya khotbah dari daging, maka yang tumbuh di jemaat saya kedagingannya. Yang tumbuh di dia adalah kematiannya. Tapi kalau saya khotbah dari perkataan Tuhan Yesus, yang tumbuh di dia, rohnya tumbuh, hidupnya tumbuh. Jadi gak bisa loh Bapak Ibu, ini keras banget. Saya tidak sedang membagikan benih ilahi. Saya sedang membagikan benih daging, benih kematian. Kalau saya khotbah dari daging. Gak bisa. Harus benih ilahi. Kalau enggak jemaat kita kesian. Yang dia dapat datang ke gereja bukan tambah kudus, tambah kedagingan. Karena pendetanya si Yakob ini. Khotbahnya daging. Gak bisa. Jadi Bapak Ibu kalau kita lagi konseling orang, yang kita tanya adalah kata-kata yang keluar tuh dari daging, apa dari Tuhan Yesus. Kalau kita konseling dia, perkataan kita dari Tuhan Yesus, maka dia akan roh dan hidup. Tapi kalau perkataan kita dari daging, maka dia kedagingannya akan naik dan kematiannya tambah dekat. Gak bisa jadi Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin orang ini, jemaat kita, orang yang kita konseling hidup, kasih dia perkataan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita pengen dia mati, kita kasih dia perkataan daging. Pasti mati kok. Pasti mati. Kedagingannya akan meningkat. Dan dia pasti mati. Ini prinsipnya. Nah sekarang kita ingat prinsipnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang kalau kamu lagi tabur benih Yakob. Kalau kamu lagi tabur benih, ingat ya. Ada 4 macam tanah. Tanah yang pertama itu tanah yang dengar tapi gak ngerti. Ini yang paling kesian.
Dia dengar firman Tuhan, tapi dia nggak ngerti. Entah kenapa dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Begitu dia nggak ngerti, maka iblis akan mencurinya. Ini kalimat lucu loh Bapak Ibu. Benih yang ditabur di pinggir jalan adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, tapi nggak ngerti, nggak paham. Maka datanglah iblis dan mencuri firman itu langsung. Cepat-cepat iblis curi sebelum dia jadi benih ilahi. Iblis pintar tuh. Iblis tahu ini kalau didiemin dia nggak ngerti. Lama-lama dipikir nanti dia ngerti. Kalau dia ngerti jadi benih ilahi. Nggak bisa. Sebelum dia ngerti katanya. Kata iblis sebelum dia ngerti. Gue ambil cepat-cepat. Jadi Bapak Ibu kalau saya nabur saya tahu tuh. Ada beberapa nggak ngerti. Kalau nggak ngerti aduh sedih dah. Itu pasti diambil iblis. Dia tidak akan mengerti sepanjang hidupnya. Tidak akan jadi benih ilahi. Lalu Tuhan bilang ada tanah kedua. Tanah yang berbatu-batu. Waktu lu taburin Yakob, dia terima, gembira. Tapi dia cuma terima sebentar doang. Karena nanti kemudian datang penindasan atas ayat itu. Jadi benihnya gak bisa tumbuh. Lalu dia murtad. Malah hasilnya lebih jelek. Dia murtad. Lalu ada yang ketiga. Yang dihimpit kekhawatiran dunia dan pengen kaya. Nah ini gawat nih. Lalu saya taburin benih ilahi, tapi dia khawatir terus. Tapi dia pengen kaya terus. Atau dia punya keinginan ini, keinginan itu gitu. Nah itu lama-lama akan bikin benihnya itu gak berbuah. Tapi yang asik yang keempat, yang ditabur di tanah yang subur. Dia akan terima benih itu lalu berbuah 30, 60 kali, 100 kali lipat. Terus Bapak Ibu waktu saya baca ayat ini ya, saya tanya sama Tuhan, Tuhan kalau gitu kartu mati dong. Berarti jemaat saya ini yang dengerin saya nih, orang yang dengerin khotbah saya ada 4 macam Tuhan. 3 tipenya itu kartu mati. Ada yang satu yang kamu lupa Yakob. Apa Tuhan? Kamu lupa pemilik tanah gak diceritain di situ. Oh iya Tuhan, di perumpamaan ini gak ada pemilik tanah Tuhan. Adanya cuma penabur sama tanah. Jadi kamu doa Yakob, minta pemilik tanah, ubah tanahnya. Tanah berbatu bisa diubah sama pemilik tanah. Tanah penuh semak duri bisa diubah sama pemilik tanah. Tanah yang pinggir jalan bisa diubah. Minta sama yang punya tanah, yang punya kebun, ubah. Maka semuanya bisa terima benih ilahi. Wah saya optimis lagi. Makanya saya berdoa, Tuhan kasih saya Roh Kudus. Terus kasih semua teman saya yang dengar di sini Roh Kudus. Kalau enggak teman-teman kita semua enggak akan punya tanah yang subur. 3/4 dari kita pasti tanahnya jelek. Gawat ini. Jadi Bapak Ibu, soal nanam benih itu juga kita mesti hati-hati. Minta sama yang punya tanah, ubah tanahnya dulu. Kita balik ke Yesaya 66. Tuhan bilang begini, sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru itu akan pemanen di hadapanku, demikianlah benihmu dan namamu akan pemanen. Nah kita tahu nih, benihnya maksudnya benih ilahi. Dan itu akan terjadi dari bulan ke bulan dan dari sabat ke sabat. Setiap saat akan terjadi. Semua umat manusia akan melayani di hadapanku. Oh aku bilang, oh Tuhan hati-hati loh. Ini kalimat semua umat manusia. Berarti orang jahat, orang baik, orang Kristen, orang non-Kristen. Semua umat manusia. Nggak salah nih kalimat Tuhan. Terus Tuhan bilang, tidak salah. Semua umat manusia akan melayaniku di hadapanku. Aku bilang, mana bisa begitu sih Tuhan. Kan yang boleh datang melayanimu cuma yang baik, yang berkenan. Kata Tuhan, kamu salah ya. Kamu lupa satu hal, kata Tuhan. Kamu lupa bahwa semuanya sebenarnya melayaniku. Baik dia orang jahat, baik dia orang baik, semua melayaniku. Aku bilang contohnya mana Tuhan? Orang jahat melayanimu. Oh, gampang contohnya kata Tuhan. Contoh yang paling gampang adalah saudara-saudaranya Yusuf. Saudaranya Yusuf itu menganiaya Yusuf dan menjual Yusuf ke Mesir. Untuk apa? Supaya Yusuf bisa jadi perdana menteri. Jadi saudara-saudara Yusuf itu memang jahat. Dan Tuhan pakai mereka untuk melayani kehendak Tuhan. Lalu siapa lagi yang kayak gitu? Tante Po. Tahu ya Tante Po? Tante Potifar. Kita kenal Tante Po. Tante Po dipakai oleh Tuhan si jahat yang penuh nafsu itu. Tante Po dipakai Tuhan untuk memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Lalu Bapak Ibu ingat lagi sama Tante Po kita udah ingat. Saul. Saul dipakai oleh Tuhan untuk membentuk Daud. Jadi orang jahat itu semua dengan kejahatannya dipakai Tuhan melayani Tuhan. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini Yakob tidak melayani aku. Baik dia jahat, baik dia baik, dia melayani aku.
Oh betul juga Tuhan. Jangan lupa juga Om Yudi. Bapak Ibu ingat Om Yudi ya. Yudas Iskariot. Itu melayani supaya Kristus bisa disalib. Jadi Bapak Ibu Tuhan ngomong benar. Semua umat manusia dari sabat ke sabat. Dari bulan ke bulan. Mereka akan melayaniku. Tapi Yakob, kepada yang jahat aku panggil bertobat. Nah ini yang jadi pertanyaan. Apakah mereka memberontak? Kalau mereka memberontak, mereka akan jadi bangkai. Nah jadi Bapak Ibu kita bisa lihat di layar sekarang. Skemanya kayak gini. Semua orang pasti melayani Tuhan. Si baik untuk tugas baik, si jahat untuk tugas jahat. Tapi Tuhan nanya, waktu aku kasih mereka tugas, mereka berontak gak kepada aku? Kalau mereka berontak kepada aku, dipanggil bertobat gak mau terutama yang jahat, mereka akan jadi bangkai. Nah Bapak Ibu ngomongin bangkai, Bapak Ibu lihat kalimatnya. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Nah Bapak Ibu, lucu nih. Ternyata kata ulat-ulat itu salah. Kata ulat itu sebenarnya pakai kata kirmizi. Ingat gak kirmizi apa? Dosamu merah seperti kirmizi. Jadi kalau ngomongin kirmizi itu ngomongin dosa. Jadi di situ dosanya tidak akan mati. Di situ kirmizi tidak akan mati. Dan apinya tidak padam. Jadi ini kombinasi api sama kirmizi. Bapak Ibu ini nih. Lihat ya. Kombinasi api dan kirmizi. Saya bilang buat apa Tuhan api dan kirmizi? Lalu Tuhan kasih tahu begini. Bilangan 19. Bapak Ibu lihat ya. Imam itu harus mengambil 1 kayu aras. 2 hisop. 3 kirmizi. Dan haruslah dia melemparkannya ke tengah-tengah lembu muda. Alkitab kita bilang lembu betina. Salah ya. Lembu muda merah. Sempurna dan tidak bercela yang sedang terbakar itu. Itulah air pentahiran bagi umat. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya. Kayu aras, hisop, kirmizi, dan lembu muda merah. Ini mesti dikombinasi dibakar. Maka hasilnya adalah air pentahiran. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kirmizi, hisop, kayu aras, lembu muda merah yang sempurna harus dibakar bersama. Maka hasilnya adalah air pentahiran. Kalau ada orang yang najis, ada orang yang bermasalah dalam hidupnya, maka dia kena air itu, dia jadi tahir. Tapi Tuhan bilang di situ, Yesaya 66 bilang, kirmizinya ada, apinya ada. Yang nggak ada, lembu muda merahnya nggak ada, kayu arasnya nggak ada, hisopnya nggak ada. Berarti tidak akan pernah jadi tahir. Selalu berdosa. Ini gawat nih. Berarti air pentahirannya tuh cuma setengah resep. Nggak jadi. Tidak akan pernah diampuni. Tidak akan pernah tahir. Jadi kalimat ini ngeri. Waktu dibilang ulat-ulat sebenarnya bukan ulat. Itu sebenarnya kirmizi Bapak Ibu. Jadi sekarang kita ngerti. Sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru. Yang akan kujadikan itu permanen di hadapanku. Demikianlah benihmu, benih ilahi itu akan permanen. Dan namamu akan permanen. Benih Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus. Dan akan terjadi dari bulan ke bulan semua umat manusia melayani aku. Mereka akan keluar dan akan memandang bangkai orang yang memberontak kepadaku. Orang yang memberontak itu akan jadi bangkai dan di situ kirmizi dan api tidak akan mati. Karena nggak ada lembu muda, nggak ada kayu aras, nggak ada hisop di situ. Bapak Ibu, jadi Tuhan bilang, kamu harus melayani aku Yakob. Jangan memberontak. Kalau kamu memberontak, kamu jadi bangkai. Dan kamu akan jadi bangkai yang kirmizi dan api ada di situ. Waktu aku tanya, Tuhan ini nyambung kemana ya Tuhan? Aku buka Alkitab acak dan Tuhan nyambung ke sini. Bapak Ibu lihat Ulangan 28. Kalau engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan, dengan sukacita, dengan motivasi yang baik, walaupun kau kelimpahan akan segala-galanya, maka engkau akan kuwajibkan melayani musuhmu. Aku akan mengirimkan musuh itu kepadamu dan engkau akan melayani musuhmu. Jadi Bapak Ibu pelan-pelan ya. Kalau saya tidak mau melayani Tuhan, maka Tuhan akan paksa saya melayani musuh saya. Kenapa saya harus melayani musuh saya? Karena musuh itu dikirim Tuhan ke saya. Tuhan yang kirim selalu ditaruh di depan muka saya. Jadi terpaksa saya kalah, terpaksa saya melayani dia. Engkau akan melayani musuhmu itu dalam kelaparan. Dengan keadaan lapar engkau akan layani dia. Haus engkau akan layani dia. Telanjang tapi engkau harus layani dia. Dan dalam kekurangan segala hal. Tapi engkau kewajibkan melayani dia. Dan
Aku akan menaruh kuk besi pada lehermu sampai engkau musnah. Jadi Bapak Ibu, ini ayat lebih mati lagi buat kita. Melayani Tuhan atau melayani musuh. Udah gitu doang. Nah Bapak Ibu, di zaman ini kita punya banyak musuh. Yang pertama, musuh kita yang paling hebat adalah kemiskinan. Ekonomi. Jadi musuh kita ada kemiskinan, ada kecanduan, ada penyakit, ada macam-macam. Dan Tuhan akan membiarkan kita melayani kemiskinan kita. Kita paling takut sama miskin. Kita paling benci sama kemiskinan. Saya kecil miskin Bapak Ibu, makan nasi sama garam. Saya anak pendeta. Dan saya benci makan nasi sama garam lagi. Tapi karena saya nggak mau melayani Tuhan, maka Tuhan akan menghadapkan kemiskinan ke saya. Dimanapun saya ada. Ini ngeri loh Bapak Ibu. Kalau saya takut penyakit ya, saya takut kanker, saya takut kenapa? Pokoknya saya trauma sama penyakit. Dan Tuhan akan terus mendatangkan penyakit ke hidup saya. Karena saya tidak mau melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini gak ada pilihan buat kita. Pilihan kita cuma melayani Tuhan atau kita melayani musuh. Dan musuh kita itu bisa penyakit, bisa kemiskinan, bisa kecanduan, bisa dosa. Kita akan terus melayani musuh. Kemiskinan datang terus. Kenapa? Tuhan yang kirim. Jadi pertanyaan kita hari ini cuma dua, kita punya pilihan. Kita melayani Tuhan atau kita melayani musuh. Ini gawat. Ayatnya bilangnya gini. Engkau harus melayani Tuhan dengan sukacita dan dengan motivasi baik. Nah ini Bapak Ibu kalimatnya bagus ya. Jadi kata Tuhan ini bukan segera menjadi hamba kepadaku. Bapak Ibu kita baca lagi ya Ulangan 28. Karena engkau tidak mau menjadi hamba ke Tuhan Allahmu dengan sukacita dan motivasi baik. Nah motivasi baik ini bahaya. Karena kata baiknya itu sebenarnya pakai kata sempurna. Nah yang tahu standar baiknya berarti cuma Tuhan. Jadi tiap kali kita melayani Tuhan, saya khotbah di sini bisa banyak motivasi loh. Bisa motivasinya ya. Bisa motivasinya saya dapat nama. Bisa motivasinya saya tertampang di YouTube. Atau bisa motivasinya saya kelihatan khotbah di mana-mana. Bisa macam-macam. Kalau Tuhan bilang, kalau lu melayani gua kok tidak dengan sukacita dan dengan motivasi yang sempurna di hadapanku, maka gua akan bikin lu melayani musuh lu. Tuhan kasih syarat. Jadi kita melayani Tuhan tuh harus joy, sukacita, dan kemudian motivasinya tuh sempurna di hadapan Tuhan. Motivasinya salah-salah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita nggak mau jadi hamba Tuhan, kita tahu ada dua konsekuensinya. Yang pertama kita dipaksa melayani musuh kita. Yang kedua kita dikasih kuk besi sampai musnah. Tapi kalau kita mau jadi hamba Tuhan, maka kita akan hidup permanen di hadapannya. Dan itu penting ya. Kalau saya hidup permanen di hadapannya, berarti saya tidak akan pernah mengalami musuh menyerang, tidak pernah mengalami juga hidup susah. Saya pasti berlimpah kok, kalau saya hidup di hadapannya. Tuhan cuma janjiin kamu akan hidup di hadapanku, kalau kamu melayani aku. Dan janji itu gede banget. Jadi Bapak Ibu, tahun ini akan jadi tahun yang baik buat kita. Pasti baik. Tapi tahun ini kita akan melihat orang yang tidak mau jadi hamba Tuhan akan melayani musuh mereka. Mereka takut kemiskinan, mereka akan layani kemiskinan. Mereka takut penyakit, mereka akan layani penyakit. Yuk kita tutup dalam doa. Bapak hamba mengucap syukur Tuhan karena kami semua boleh melayani-Mu. Terima kasih karena kami diingatkan bahwa melayani-Mu pasti tidak sia-sia. Dan kami tidak akan melayani musuh kami. Oh ya Bapak satu lagi. Kami minta joy-nya Tuhan, karena kami nggak bisa punya joy. Lalu kami minta juga hikmat untuk tahu apa yang baik, apa yang sempurna di hadapan, sehingga pelayanan kami tidak salah. Terima kasih Bapak, karena doa ini Bapak dengar dan kabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.